lanjut di sisinya Pak Wahyu ya. Ya, Pak. Terakhir kemarin itu dia apa ya? Di progres saya cerita yang waktu saya mengamuk itu, Bang. Oh Iya. iya. Itu. Oke ya, jadi memang kita sebenarnya akan begini ya. Kita itu melakukan transendensi dalam rangka terus-menerus untuk mengokohkan ya. Iya. Prinsip non-dual. Prinsip non-dual ya. Jadi bagaimana prinsip non-dual ini menjadi way of thinking ya. Way of thinking. Jadi itu kan tujuan utama CV ini kan seperti itu ya. Bahwa prinsip non-dual itu diharapkan menjadi way of thinking ya. Jadi kesadaran kolektif. Seperti itu. Jadi way of thinking. Nah, untuk menumbuhkan ya kebiasaan berpikir dengan cara yang baru, itu memang butuh maintenance ya, butuh pembuktian gitu ya, pembuktian dalam penyelesaian kasus gitu ya. Yeah. Seperti itu. Jadi kalau contoh yang kemarin itu kan tetap saja kita menggunakan prinsip non-dual ya. Prinsip non-dual di mana awalnya kita mengira bahwa saya marah-marah ini karena dia menuduh saya, dia gini. Lalu kita menggunakan lagi prinsip non-dual, tersadari ternyata saya marah-marah ini karena keilahian saya ya teralienasi, sehingga kemudian kesimpulan saya menjadi keluar dari prinsip non-dual gitu ya. Dan ini memang membiasakan prinsip non-dual ini, way of thinking ini dalam sehari-hari itu tantangan terbesarnya itu. Yeah. Tantangan terbesarnya seperti itu. Makanya kan kita perlu diskusi seperti ini ya, ngobrol, kita lihat kasus gitu ya. Mungkin Pak Wahyu ada cerita lanjutannya mungkin? Yang saya dalam seminggu ini ya Bang ya. Ya. Selain saya merenungi juga apa yang Bang Asfar katakan juga minggu kemarin, bahwa ya seperti itu ya, seperti ini. Yang saya tangkap itu force bukan hal yang suatu aib itu ya Bang ya, suatu kesalahan atau suatu aib, bukan. Itu saya menyadari bahwa itu proses saya. Ya. Mesti saya jalani. Itu yang saya bisa tangkap Bang. Siap. Cuman di sisi lain ya Bang ya, timbul lagi pertentangan ya Bang ya, kayak pertentangan kayak gini ya Bang.
Kok Mm-mm. dikala saya menyadari bahwa saya itu dicintai Tuhan, dikala saya menyadari bahwa itu adalah saya kemarin kan di challenge Mas Camin nih. Mm-mm. Challenge Mas Camin, kok saya ngeluarin angka 10 juta. Mm-mm. Di situ saya pertentangan ada lagi. Pertentangannya itu kok masang 10 juta. Mm-mm. Padahal saya menyadari bahwa saya bisa lebih itu, lebih dari itu. Mm-mm. Nah, jawaban yang lain muncul. Jangankan 10 juta, 5.000 aja nggak kepegang. Nah, di situ Bang, Ya, pertentangan. ya, 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 ya. Ya, saya ada jawaban itu karena ya itu nyata Bang. Iya, Saya betul, betul. Januari, Februari itu kerja nggak ada hasil Bang, nol hasilnya. Akhirnya Iya, saya iya, putuskan iya. untuk berhenti lagi kayak gitu Bang. Nah itu Bang, yang saya alami sekarang itu ya kok ada pertentangan lagi di sini gitu loh Bang. Siap, 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 siap. Mohon saya dipandu Bang begitu Bang Aswar. Siap, 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 siap. Itu Bang. Nih jangan-jangan nih nominal nih ini ya, mengintimidasi kita. Oke, 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 oke. Jadi gini ya teman-teman, jadi Pak Wahyu ini mengikuti apa ya pembelajaran di grupnya Mas Camim. Ya, situ di materinya itu kan tentang bagaimana berpikir sebagai seorang owner ya. Think Jadi seperti seorang owner gitu ya. Lalu kemudian Mas Jami meminta itu untuk seseorang itu menetapkan nominal yang harus diaktualkan gitu ya. Kata harus di sini menunjukkan sesuatu yang bukan paksaan ya, tetapi itu challenge ya, sifatnya challenge. Jadi nulis 10 juta, lalu kemudian muncul lagi ide lain, oh jangankan 10 juta, mestinya lebih gitu ya. Iya. Ide pertama kan 10. Lalu muncul lagi ide kedua, enggak, mestinya lebih. Terus ide yang ketiga, jangankan 10 juta, 5.000 aja enggak megang. Ya kan? 5.000 aja enggak megang gitu ya. Seperti itu. Ini apa namanya? Ya, jadinya kontradiktif gitu ya. Iya. Pertentangan bertolak belakang. Seolah-olah itu ada konflik dan mari kita urai ya bahwa angka 10 ini kan angka yang sifatnya itu semacam niat ya. Betul. Niat atau arah yang sifatnya itu OTW, sedang menuju, ya kan? Iya. Sedang menuju, artinya itu angka ini angka yang sifatnya potensial. Potensial yang ingin diaktualkan dalam
kurang lebih 30 hari ke depan kan gitu ya. Betul. Jadi itu statusnya begitu. Statusnya seperti itu, bahwa ini angka yang sudah saya niatkan untuk saya aktualkan. Artinya angka ini masih sifatnya imajinatif. Sifatnya imajinatif. Lalu kemudian imajinasi kedua mestinya lebih. Ya tentu saja namanya imajinatif itu berapapun boleh ya. Betul. Tapi kemudian muncul fakta. Muncul fakta. 5.000 aja nggak megang ya. Jadi angka ini fakta. Iya. Kalau ini imajinatif, ini fakta. Nah, biasanya tuh orang-orang yang apa namanya ya, yang tidak bisa membedakan antara imajinatif dan fakta, lalu kemudian dia mengambil satu sisi saja, mengambil fakta sebagai satu-satunya kenyataan, dan imajinatif itu dianggap halu gitu ya. Iya. Padahal justru tanpa imajinasi, maka kita akan terus-menerus terikat oleh fakta. Tidak ada potensi baru yang akan aktual gitu ya. Jadi itu bahwa dengan imajinasi maka ada peluang ya, ada peluang untuk melahirkan fakta yang baru gitu ya. Iya. Jadi dengan imajinasi maka ada peluang ya, untuk melahirkan fakta yang baru. Berapa fakta yang baru? Ya kurang lebih 10 juta, bukan di bawah 5.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan kontradiktif, itu hanya soal kita memberi apa ya, klasifikasi saja ya. Kita klasifikasi, oh ini angka imajinatif, ini angka fakta, dan tidak perlu dibenturkan langsung karena memang imajinasi itu ya untuk melahirkan fakta baru, bukan untuk menyesuaikan fakta yang lama gitu ya. Itu prinsipnya. Adapun imajinasi yang ini mestinya lebih, nggak apa-apa. Oke, mestinya lebih, tapi kita buktikan dulu yang ini deh, gitu kan. Kita aktualkan dulu yang sini, yang ini nanti gampang lah ya. Mau berapapun juga itu nggak apa-apa. Jadi nanti bahwa imajinasi yang pertama ini menunjukkan kesediaan ya, kesediaan untuk mengubah fakta atau untuk melahirkan fakta yang baru gitu ya. Jadi bahwa angka yang pertama ini itu kesediaan saja untuk melampaui ya fakta yang baru, fakta yang lama gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian situ tidak ada kontradiktif. Memang akan bagi sebagian orang itu selalu mengoposisikan antara imajinasi dan fakta. Ya. Itu tergantung posisi ya. Itu tergantung posisi masing-masing. Jika posisinya di dimensi ketiga, maka imajinasi itu tidak akan dihargai, dibuang saja. Mungkin ini mungkin kencingnya iblis. Ya kalau dimensi ketiga itu mungkin ada imajinasi, ini saya dikencingin iblis nih. Tetapi kalau dimensi keempat, ya imajinasi itu adalah semacam apa ya,
ya hidayah, ya hidayah, tarikan untuk melampaui fakta atau yang sudah fix gitu, jadi relatif saja. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa mengimajinasikan saja, tapi sebenarnya imajinasi selangkah lebih maju ya. Jadi kalau di dimensi 3, imajinasi itu mungkin dianggap kencingnya iblis. Jadi bagaimana dia ingin mengubah fakta? Dia mengubah dengan keinginan gitu ya. Padahal sama saja. Mungkin kalau tapi bagi dia keinginan itu yang paling nyata secara emosional gitu ya. Dia dimensi ketiga itu bagaimana untuk mengubah fakta dengan keinginan. Dia mengira dengan menginginkan, dengan ingin, potensi itu bisa aktual. Tentu saja tidak. Keinginan itu kan tidak akan mengubah potensi menjadi aktual. Jadi karena keinginan itu kan berangkat dari yang fix, gitu ya. Berangkat dari posisi yang fix. Makanya di dalam buku Lettinggo, ya, teman-teman kalau yang belum punya bisa order itu, bahwa keinginan itu justru memperpanjang kita, menghambat kita untuk mewujudkan potensi menjadi aktual gitu ya. Itu satu. Dimensi keempat kemudian dia ada imajinasi, ya, imajinasi. Tetapi perlu dipahami bahwa imajinasi pun juga itu tidak cukup, ya. Tidak cukup untuk mengubah potensi menjadi aktual. Tapi imajinasi itu sebuah langkah pertama untuk melampaui keterbatasan gitu ya. Jadi misalnya ada orang ingin dia terkurung di dalam ruangan, ya, dalam penjara begitu. Lalu dia hanya ingin baru bisa keluar. Kan tidak mungkin keluar. Ya. Ya. Kalau imajinasi, dia akan membayangkan potensi-potensi, ya. Jadi imajinasi itu membayangkan potensi-potensi yang mungkin, ya, yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, seperti itu. Potensi-potensi yang mungkin bisa dilakukan apa? Muncullah ide-ide gitu. Tetapi itu tidak cukup juga. Dia mesti setelah imajinasi itu kan kita kan mau mengaktualkan ya. Mengaktualkan. Maka kemudian setelah imajinasi pengetahuan ya. Pengetahuan tentang how-nya ini, bagaimana kemudian yang imajinatif itu menjadi aktual ya. Jadi imajinasi itu baru membuka kemungkinan baru ya. Baru temuan akan kemungkinan baru. Lalu setelah itu langkah berikutnya baru kemudian kemungkinan tadi siap diaktualkan. Yeah. Gitu.
Lalu kemudian pengetahuan bagaimana mengaktualkan kemungkinan yang sudah dipilih ya. Jadi kan dari banyak kemungkinan ya. Dari banyak kemungkinan yang tersedia di dalam kehidupan ini, katakan dari 5.000 sampai dari 0, dari 1 ya, sampai tak terhingga, Pak Wahyu memilih ya untuk kemungkinan yang nilainya 10 juta. Ya. Ini latihan. Jadi udah di lock nih ya. Ibaratnya itu. Ini udah di radar, udah masuk dalam radarnya gitu ya. Lalu kemudian langkah berikutnya itu adalah pengetahuan how-nya gitu ya. Gimana ini mewujudkan? Bisa ada hambatan. Ya, bisa ada hambatan. 10 juta ini tidak aktual. Bisa ada hambatan. Namun ya langkah pertama yang di sini ini sudah benar dibandingkan dengan yang hanya ingin, dia tidak berani mengambil atau dia tidak berani melihat, dia tidak mampu menyaksikan kemungkinan lain. Kemungkinan 10 juta ini halu, jangan halu, terlalu halu, yang apa adanya aja katanya, yang seadanya aja. Itu hambatan untuk masuk dalam field of possibility. Jadi penolakan kepada potensi yang mungkin ya. Mungkin dia pernah traumatik, mungkin dia ditakut-takutin, itu halu-halu, itu kencing iblis. Dan makanya dia udahlah. Tapi dia ingin aja ya. Ya udah. Nanti ingin. Lama-lama keinginan nggak terpenuhi, akhirnya ngamuk ya. Dari keinginan naik ke frustasi, terus ngamuk. Ya sudah. Ngamuk, akhirnya yang disalahin, wah sialan nih menterinya, bansos di apa namanya, BLT-nya nggak dilanjutin, wah. Ya seperti itu saja orang-orang yang tidak berani melampaui fakta dengan imajinasi mereka ya. Ya. Seperti itu. Jadi ya ini bukan konflik ya, hanya belum dikategori saja, itu prinsipnya ya. Ya. Nah ini keren nih ya. Jadi Pak Wahyu sekarang kemudian mau berarti transendensinya Pak Wahyu itu bagaimana potensi ya yang sudah dipilih ini menjadi aktual ya. Apa hambatan-hambatannya? Kayaknya di transendensi berikutnya kita bahas hambatan-hambatannya ya, bagaimana mewujudkan manifestasikan potensi menjadi aktual ya. Betul Bang. Karena untuk kalau ini kan sudah dipilih ya dengan keberanian tentunya. Saya pilih segini. Itu selesai. Sekarang mau masuk ke fase mengaktualkannya. Itu dia pasti banyak hambatan. Hambatannya mulai dari 20 sampai 175. Iya Bang. Dia mulai masuk ke fase baru ya, menuju aktual. Itu kan dengan dimensi yang baru. Dan jiwanya, wah saya tidak punya pengalaman seperti itu. Oh saya di dimensi yang baru ya Bang. Tidak bermakna melakukan itu. Walaupun saya tahu memang bahwa
secara imajinatif saya bisa memilih itu, tetapi untuk mewujudkannya saya tidak bermakna. Kenapa? Saya takut nanti kembali lagi jadi peminum gitu ya. Ya, Nanti betul. saya takut nanti begini-begini. Nanti saya takut kalau nggak saya capai nanti dihukum lagi kayak di sekolah. Itu dimensi baru ya. Dimensi baru. Nanti itu kita akan bahas di podcast selanjutnya ya. Challenge-nya apa nanti ya? Ya, siap Bang. Atau jadi biar cepat nanti juga di apa ya di grupnya Mas Jamin kita bahas saja case-nya Pak Wahyu ini biar yang lain juga nyontoh. Jadi Pak Wahyu dapat apa namanya sesi transendensinya di CV dan di grupnya Mas Jamim ya. Siap Bang. Mungkin kalau Mas Jamim masih ada peluang untuk teman-temannya yang lain bisa masuk ya. Teman-teman bisa hubungi Mas Jamim aja ya. Nanti yang dijadikan topik itu Pak Wahyu. Oke ya Pak Wahyu, pagi ini dulu kita pelan-pelan aja ya. Ya Bang, Pelan membuat mappingnya. Dan saya kira ini sangat otentik ya. Kebingungan semacam ini membuat orang itu tak berdaya gitu ya. Betul. Dengan ada obrolan semacam ini, oh sudah benar di sini. Tinggal bagaimana tahap keduanya itu butuh jiwanya itu perlu transendensi karena itu sebuah dimensi baru. Iya Bang. Pagi ini itu dulu ya. Enggak terlalu panjang tapi saya kira ini aplikatif ya. Mungkin juga dialami banyak orang ya. Nanti untuk Pak Wahyu kita sambung di Rabu depan untuk di CV, tapi di kelasnya Mas Jamim nanti kita sewaktu-waktu ya. Nanti Pak Wahyu bisa, nanti kita transendensi. Oke, untuk acara podcast CV pagi ini saya kira cukup ya. Ya, makasih Bang Aswar. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.